Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta didik baru SMP Negeri 2 Sidoarjo yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini saya, Ibu Idun Saadah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, akan menyampaikan materi MPLS tentang pendidikan, keluarga, dan tata krama. Apa itu keluarga? Nah, untuk mengetahui selengkapnya, mari kita ikuti paparan berikut ini. Keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu, anak, yang merupakan kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan keluarga. Bapak Ki Hajar Dewantoro mengungkapkan, keluarga adalah pendidik yang pertama dan utama. Mengapa seperti itu? Karena waktu yang tercurah dalam 24 jam itu prosentasenya paling banyak adalah di keluarga. Beliau juga membagi menjadi 3 sentra pendidikan, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Mengapa alam keluarga diletakkan pada nomor 1? Karena anak atau peserta didik mendapat pendidikan yang pertama dari keluarganya. Mulai di dalam kandungan, dia sudah dibisikkan sesuatu, diberikan alunan musik, dibacakan Al-Quran. Ketika dia lahir, juga sudah diberi alunan-alunan yang membuat bayi itu mempunyai insting. Dan selama pertumbuhan, dia juga selalu diajari sesuatu oleh orang tuanya. Maka keluargalah yang paling pertama dan utama. Sentra pendidikan yang kedua yaitu alam perguruan. Alam perguruan itu dimulai dari ketika kalian usia PAUD. Terus kalian masuk taman kanak-kanak, kalian masuk sekolah dasar, lanjut ke tingkat SMP. Ini namanya perguruan atau istilahnya sekolah, sampai kalian nanti menempuh pendidikan yang paling tinggi. Dan yang ketiga adalah alam pergerakan pemuda, yaitu masyarakat atau pertumbuhan remaja. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang sesuai dengan keinginan dan dipersiapkan untuk kehidupan anak-anak itu di masyarakat kelak. Pendidikan keluarga di sekolah mampu menjadi wadah untuk mensinergikan peran serta sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menumbuh kembangkan karakter dan budaya berprestasi. Peserta didik dianggap sebagai program yang paling cocok dalam membangun 3 pilar kemitraan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ketika peserta didik masuk pendidikan yang lebih tinggi, maka pelibatan keluarga dalam proses pembelajaran di sekolah sangat diperlukan. Pelibatan tersebut antara lain: 1. Meningkatkan kehadiran peserta didik di satuan pendidikan. Kalian belajar, kalian sebagai siswa, maka ketika kalian jam belajar,
maka harus masuk ke sekolah dan harus mengisi kehadiran. Nah, sekarang karena ini belajarnya online, kalian mengenal sekolah secara online, maka kalian harus mengisi daftar hadir juga. Wali kelas kalian akan menghubungi kalian. Yang kedua adalah mengurangi perilaku destruktif atau mengganggu pada anak. Jadi, semakin dewasa kalian dilarang untuk mengganggu anak. Nah, bukan berarti kecil dibolehkan, tidak, tetapi dibiasakan anak atau teman itu untuk berteman, bukan untuk diganggu. Yang ketiga adalah sikap dan perilaku anak lebih positif. Jadi ketika kalian belajar, secara otomatis perilaku kalian semakin baik, semakin positif. Yang keempat, meningkatkan kebiasaan belajar anak. Kalau semula di SD belajarnya kurang tepat waktu, mulai dengan SMP, maka belajarnya ditambah, waktunya ditambah, belajarnya juga lebih fokus. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik. Secara otomatis, kalau kalian belajar, maka prestasi kalian menambah, pengetahuan kalian juga bertambah. Berikutnya yang keenam, meningkatkan keinginan anak untuk melanjutkan satuan pendidikan yang lebih tinggi. Jelas anak-anak? Kalian mulai dengan PAUD, terus TK, terus masuk SD, sekarang SMP. Secara otomatis kalian ada melanjutkan satuan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah itu nanti kalian bisa masuk ke SMK atau SMA. Berikutnya nomor 7 yaitu meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi antara orang tua dan anak dan pihak sekolah harus selalu komunikasi. Bukan jalan sendiri-sendiri, bukan maunya sendiri-sendiri. Jadi ada peningkatan komunikasi. Apa maunya orang tua dan apa maunya anak. Orang tua juga merasa berhasil ketika prestasi anak itu meningkat. Dan kepercayaan diri orang tua juga semakin meningkat ketika anaknya berhasil. Meningkatkan kepuasan orang tua terhadap satuan pendidikan. Secara otomatis, ketika anaknya sukses, maka orang tua akan puas terhadap sekolah yang dititipi anaknya. Kalau di sini dispensasi, secara otomatis orang tua mau bangga dengan dispensasi. Juga meningkatkan moral guru. Yang ke-12 yaitu mendukung iklim satuan pendidikan yang lebih baik. Secara otomatis, kalau di atas itu sudah terlaksana semua, secara otomatis iklim satuan pendidikan yang lebih baik akan terrealisasi. Berikutnya, mendukung kemajuan satuan pendidikan secara keseluruhan. Kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat bisa digambarkan sebagai berikut. Ini bentuk segitiga di sini. Yang pusatnya adalah peserta didik. Di sini antara keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan harus bersinergi. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan antara lain penguatan komunikasi dua arah, ini pendidikan orang tua, kegiatan sukarela, belajar di rumah, dan kolaborasi dengan masyarakat. Bentuk pelibatan orang tua dalam pendidikan keluarga seperti mengikuti pertemuan dengan wali kelas. Ketika dia titip siswanya di sekolah, secara otomatis harus mengenal gurunya, harus mengenal wali kelasnya. Ketika dia punya masalah, maka dia akan dapat menyelesaikannya. Mengikuti kelas orang tua, hadir sebagai narasumber dalam kelas inspirasi. Jadi kalau ada orang tua yang sukses di bidang tertentu, maka bisa memberikan inspirasi kepada peserta didik agar dia memiliki motivasi untuk lebih maju lagi, serta membantu proses belajar peserta didik di rumah dan menyelenggarakan pentas kelas pada akhir tahun pembelajaran agar kegiatan anak atau bakat anak itu bisa muncul ketika ada pentas kelas.
bentuk kemitraan tersebut itu bisa berupa bentuk dukungan orang tua tersebut. Jadi kalau tadi ada masyarakat otomatis juga orang tua. Nah itu bisa, kalau dispesifikasikan, itu adalah orang tua kepada anak, antara lain yang pertama, di dalam keluarga itu dibiasakan beribadah sesuai dengan agamanya. Kalau anak-anak beragama Islam, maka beribadahlah yang tertib, sholatlah yang tertib bersama-sama dengan anggota keluarga. Kalau dekat dengan masjid, maka datanglah ke masjid. Kalau kalian beragama selain Islam, maka lakukan agama sesuai agama kalian. Jangan sampai kalian punya agama tetapi tidak tahu agama kalian itu harus melakukan apa. Yang kedua, bersama orang tua sebelum beraktivitas, sarapan bersama. Karena sarapan itu, walau hanya sepotong roti, maka dapat meningkatkan imunitas dan meningkatkan kecerdasan. Maka dari itu, orang tua tolong dibiasakan anaknya disiapkan sarapannya. Yang ketiga, dibiasakan bermain sebelum bepergian. Yang keempat adalah menyambut anak-anak saat pulang sekolah. Kalaupun ibu bapak bekerja di luar rumah, maka ibu bapak bisa memberikan pengertian kepada putra-putrinya untuk pulang sekolah tepat waktu. Kalau sekarang di masa pandemi, dibiasakan anak-anak di rumah tanpa bermain kemana-mana. Yang kelima, memberitahu saat anak terlambat pulang. Kalau sekarang karena masa pandemi, maka dia belajarnya akan berada di rumah. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik bagi anak. Jadi bila anak mencurahkan sesuatu, menceritakan apa pengalamannya, maka orang tua sebaiknya mendengarkan, bukan malah mencaci atau bicara apa sih kamu itu. Tetapi dengarkan dan dilindungi. Nah, serta mendukung anak-anak untuk belajar. Jadi, belajar mandiri juga, belajar materi pelajaran yang ada di sekolah, atau yang diberikan oleh gurunya secara online. Berikutnya, sebagai orang tua juga memberikan rasa aman pada anaknya dan nyaman. Jangan sampai anak di rumah merasa tidak betah, maunya keluyuran kemana-mana. Itu kan merasa tidak aman dan nyaman. Dan selalu menjalin komunikasi dengan sekolah. Sebagai orang tua juga selalu bertanya bagaimana perkembangan putra-putrinya atau perkembangan prestasi putra-putrinya. Mengalami kesulitankah? Bisa kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelasnya. Membiasakan hidup bersih dan sehat secara otomatis. Ini karena musimnya adalah pandemi, maka harus selalu hidup bersih, selalu mencuci tangan, dan kalau keluar terpaksa selalu memakai masker. Berikutnya, sebagai bentuk dukungan orang tua terhadap sekolah, selalu melakukan kegiatan bersama di rumah, membersihkan rumah bersama, makan bersama, ibadah bersama, berdiskusi bersama, dan kalau sudah masanya pandemi berakhir bisa berekreasi bersama. Untuk refreshing, untuk bisa memberi kebugaran kepada putra-putrinya atau berolahraga bersama. Nah, berikutnya, sebagai orang tua juga harus mendukung minat putra-putrinya itu maunya nanti jadi apa dan potensinya bagaimana ke depannya. Selalu diarahkan. Kalau memang minatnya kurang sesuai, diberikan positif dan negatifnya. Sebagai orang tua, harus selalu mendukung minat dan potensi, menggali potensi putra-putrinya. Anaknya itu berbakat di bidang apa. Kalau orang tua belum mengerti, orang tua bisa konsultasi kepada bimbingan konseling yang ada di sekolah. Yang terakhir adalah dalam pengasuhan anak, tidak
menggunakan kekerasan. Karena semakin orang tua keras dalam mendidik anak, anak itu rasanya cuma takut. Nanti ketika dewasa dia merasa dididik dengan kekerasan. Jadi apapun masalah keluarga, masalah anak, itu bisa diselesaikan secara bersama-sama sehingga bisa rasa saling menolong dan bisa guyup sehingga belajar pun dia akan tenang. Nah, anak-anak, itu tadi materi pendidikan keluarga. Sekarang mari kita ikuti materi tata krama siswa. Tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Di sini tata krama atau adat sopan santun itu sering disebut juga etiket. Etiket itu telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya, pada waktu kalian masih anak-anak, orang tua kalian sudah melatih kalian menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan. Setelah itu, kalian diajari mengucapkan terima kasih. Orang tua kalian melatih kalian cara makan, cara minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Nah, lama-kelamaan perilaku Anda atau perilaku kalian menjadi kebiasaan. Nah, tata krama itu bisa diartikan kalau lebih luasnya adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Nah, tata krama itu ada bermacam-macam. Antara lain ada tata krama berkenalan, tata krama bertamu, tata krama berbicara, juga tata krama berpenampilan. Baiklah, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah tata krama berkenalan. Tata krama berkenalan itu yang pertama, kedua belah pihak saling menyebutkan nama. Yang kedua, saling memandang. Yang ketiga, kalau sesama jenis saling berjabat tangan. Kalau di masa pandemi ini dilarang berjabat tangan, ya angkatlah kedua tangan dan letakkan di depan dada kalian. Itu sudah merupakan wujud berjabat tangan atau berkenalan. Dan tidak mengayun-ngayunkan tangan. Apabila itu kalian lakukan secara langsung. Apabila kalian berkenalan lewat medsos, maka kalian juga harus ada etikanya. Bukan memakai bahasa yang kasar atau bahasa yang kurang pantas didengar. Yang kedua adalah tata krama bertamu. Tata krama bertamu hendaknya kalian berjanji lebih dahulu dan datang tepat waktu. Ya, kalaupun terpaksa, maka kalian harus permisi dulu. Berikutnya adalah tata krama berbicara. Tata krama berbicara yang pertama adalah berkata, peliharalah lidah. Maksudnya, jangan menyinggung perasaan orang. Kalau belum kenal, maka perhatikan dulu pembicaraannya. Jangan nyelonong saja pembicaranya. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika ada orang lain berbicara, dengarkanlah dulu. Setelah itu, kalau kalian diajak bicara, maka baru kalian menanggapi. Yang ketiga adalah perhatikan. Anda itu berbicara dengan siapa. Berikutnya, tata krama berpenampilan. Secara otomatis kalian sudah mengenal semua kan penampilan ini itu bagaimana. Tapi ada garis-garis besar di sini. Yang pertama adalah cara menggunakan pakaian. Kalau kalian itu bersekolah, maka kalian harus pakai seragam. Seragam apa? Ya seragam sekolah.
Seragam sekolah tersebut harus dimasukkan pakai dasi dan ikat pinggang. Karena di SMP 2 itu pakaian seragamnya setiap hari ganti, maka kalian ya harus mengikuti, bukan maunya sendiri. Ketika olahraga, maka kalian harus memakai pakaian olahraga. Ketika kalian berada di rumah atau rekreasi, maka kalian harus memakai pakaian yang cocok dengan situasi dan tempat yang kalian kunjungi. Yang kedua adalah cara berjalan bersama. Ketika laki-laki harus berada di mana bila bersama perempuan. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria, pria itu berjalan, maka jalannya di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada dua pria dan satu wanita, maka wanita ada di tengah. Nah, jadi laki-laki itu harus selalu melindungi wanita, siapapun wanita itu, kalau teman sebaya saja. Sedangkan yang ketiga yaitu tata cara makan. Kalau kalian menghadiri prasmanan, maka ambillah makanan yang terdekat. Cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara, baik sendoknya ataupun bunyi ketika kalian mengunyah. Jadi kalau ketika kalian mengunyah, maka mulutnya ditutup, bukan dibuka. Ketika kalian mengunyah, apabila mulutnya ditutup, maka tidak akan bersuara. Jika batuk pada waktu makan, maka tutuplah mulut. Dan jangan lupa berdoa sebelum makan. Yang terakhir adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Namanya fasilitas umum itu ya sekolah, ya masjid, ya pasar, dan sebagainya. Nah, biasakan buang sampah pada tempatnya, jangan main lempar saja. Kalaupun di situ tidak ada tempat sampah, maka sampah itu kalian bawa masukkan dalam tas. Nanti ketika menemukan tempat pembuangan sampah atau tempat sampah, silakan sampah kalian tadi diletakkan. Berikutnya, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman sekolah. Kalau kalian berada di taman umum, maka kalian harus ikut menjaga kebersihannya. Selain itu, kalian harus sopan berkendara di jalan. Karena kalian masih SMP kelas 7, maka kalian belum diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kalau dibonceng boleh. Nah, kalau kalian membawa sepeda angin, maka kalian biasakan mengikuti alur di sebelah kiri atau di pinggir. Jangan seluruh jalan dikuasai. Walaupun kalian naik sepeda angin, maka kalian harus tetap sopan berkendara di jalan. Demikian materi pendidikan keluarga dan tata krama yang Ibu sampaikan. Semoga menambah wawasan untuk anak-anak dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.